Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrulillah wa ni'matillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala beserta semua keluarganya. Pada kesempatan yang sangat indah ini, mari kita senantiasa awali pertemuan ini dengan bersyukur mengucapkan kalimat tahmid bersama. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat kita cintai dan sangat kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Mudah-mudahan semua jamaah di majelis Taman Surga ini termasuk orang-orang yang dicatat sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang besok mendapatkan syafaat dari beliau dengan izin Allah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang sangat indah ini, sahabat channel YouTube Taman Surga, kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yakni kisah nyata atau pengalaman. Pengalaman orang yang memiliki hutang, kemudian mendawamkan membaca sholawat, dan alhamdulillahirabbil alamin diberikan pertolongan oleh Allah, yakni penangguhan dari tagihan hutang tersebut. Kisah selengkapnya, mari kita lihat pada video ini. Namun sebelumnya, bagi sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja ketemu channel ini dan ingin selalu dapat notifikasi dari video-video islami kami, silahkan Anda bisa subscribe channel YouTube Taman Surga, lalu nyalakan lonceng di sebelah kanan dan pilih lonceng yang berdering atau sebelah atas. Dengan demikian, mudah-mudahan setiap kali ada video motivasi terbaru islami dari Taman Surga yang diupload, Anda dapat notifikasinya di pesan YouTube. Dan Anda bisa menjadi yang pertama untuk menontonnya. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, tidak ada kerugian bagi Anda, dan bisa menjadi amal soleh Anda karena Anda telah mendukung channel YouTube Taman Surga. Amin Allahumma amin. Yang sudah subscribe maupun yang belum, kami doakan semuanya. Mudah-mudahan sekeluarga pada hari ini diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, keringanan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi kisahnya begini, sahabat. Ada seorang yang mengamalkan sholawat di dalam kehidupan sehari-harinya, yang dibaca adalah sholawat Jibril. Sama dengan sholawat yang kita gerakkan untuk dibaca selama 30 hari ini, yakni gerakan ayo membaca sholawat Jibril 1000 kali setiap hari, selama 30 hari bersama channel YouTube Taman Surga. Hari ini silahkan yang mau absen bacaannya silahkan bisa absen di bawah sini ya. Di komentar silahkan absen, sudah dapat berapa. Dan mudah-mudahan semuanya senantiasa bisa istiqomah. Amin Allahumma amin. Bacaan sholawatnya adalah Shallallahu ala Muhammad. Jadi sahabat channel YouTube Taman Surga, alhamdulillah kemarin ada yang komen ya. Mohon maaf jika semua komen belum bisa saya balas, namun ada beberapa yang sudah saya lihat. Salah satunya mendapatkan pertolongan dari Allah dengan wasilah membaca sholawat Jibril, kemudian waktu untuk jadwalnya membayar hutang sudah sampai. Mungkin ketika sahabat channel YouTube Taman Surga yang mengamalkan sholawat, yang memiliki hutang, sudah mendawamkan sholawat, namun ketika saatnya untuk membayar hutang, ini kadang-kadang kita bingung, kita jadi ragu-ragu, kita jadi galau. Kenapa? Karena belum ada tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan untuk kita diberi rezeki untuk membayar cicilan hutang tersebut. Namun keajaiban demi keajaiban pasti akan terjadi, pasti akan dirasakan oleh mereka yang mampu bertahan pada fase ini. Jadi ketika besok pagi sudah waktunya ditagih, harus waktunya membayar cicilan hutang, tetapi sampai hari ini ternyata membaca sholawat, sudah berdoa sama Allah, sudah berbuat soleh, sudah beribadah, kok belum ada pertolongan dari Allah, maka kita menjadi galau.
Setiap orang pasti akan melewati fase ini, dan ini fase yang sangat kritis. Karena di sini Allah menguji tauhid seseorang. Apakah dia benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Yang kedua, Allah akan menguji orang ini dengan menguji kesabaran. Apakah orang ini sabar ketika mengalami hal ini, ketika sudah berdoa, meminta untuk diberikan rezeki untuk bisa mencicil hutangnya, tetapi ternyata pada saatnya tiba kok belum ada. Apakah orang ini akan bersabar untuk terus berdoa dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika pada fase ini Allah juga sedang menguji keikhlasan dan niat kita dalam membaca solawat. Apakah benar-benar kita ini membaca solawat karena Allah Ta'ala dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ada udang di balik batunya saja, atau kita hanya pengen saja hutang kita lunas, kita hanya pengen bisa membayar cicilan hutang, hanya itu saja, atau memang kita memiliki rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersolawat karena menjalankan perintah Allah, di mana Allah memerintahkan pada surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, di situ disebutkan bahwa Allah dengan tegas mengatakan bahwa Allah mengawali dengan pernyataan, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu kemudian ada perintah dari Allah, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu atas Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi Allah yang meminta. Kalau Allah sudah yang meminta, maka pasti tentu itu ada kebaikannya, ada manfaatnya, ada fadilahnya. Kalau kita melaksanakannya, yang pertama dengan niat yang lurus, dengan hati yang bersih, dengan rasa cinta kepada Rasulullah, maka insya Allah kita akan diberikan pertolongan Allah. Nah, pada fase yang seperti ini, begitu besok mau harus tagihannya harus dibayar, dibayarnya pakai uang, tidak pakai daun ya, dan dibayarnya pakai duit, bukan pakai omongan. Kemudian ternyata sampai sore hari, sampai malam hari, kita senantiasa bersolawat, kita senantiasa membaca Al-Quran, kita selalu berdoa kepada Allah, berdoa di antara azan dan iqomah, kita berdoa di dalam sujud terakhir sholat kita, dan kita berdoa sehabis sholat, bahkan di sepertiga malam terakhir, ternyata pertolongan belum ada nampak hilalnya, belum kelihatan. Pada saat ini ujian terberat seseorang ketika sedang mengamalkan ya di sini. Apakah kemudian dia memutuskan untuk membuat keputusan, saya tetap mau istiqomah untuk mendawamkan sholawat ini, atau Anda kemudian terbesit pikiran, buat apa saya membaca sholawat? Ternyata tidak ada faedahnya, utang saya belum bisa dibayar, cicilan ternyata juga tidak bisa saya lunasi, ternyata apa yang saya lakukan sia-sia. Ada dua pilihan yang bisa diambil, yang pertama tetap lanjutkan, yang kedua adalah berhenti dan mengeluh. Nah, orang yang hebat, orang yang diberikan hidayah oleh Allah pasti akan melanjutkan proses ini dan menikmatinya dengan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah, dia akan berhenti, dia akan menggerutu dan tidak mau melanjutkan membaca sholawat. Karena baginya membaca sholawat itu sia-sia. Namun bagi mereka yang diberikan hidayah oleh Allah, maka mereka akan tetap semangat. Dan termasuk pada sahabat channel di YouTube Taman Surga yang ini, alhamdulillahirrabbilalamin, pada keesokan harinya, ternyata pada waktu ada orang datang itu ya, dia kebetulan sedang pergi, dan ternyata belum ada rezeki untuk bayar. Tetapi ternyata diberikan penangguhan, sekitar kalau tidak salah sekitar 4 hari ditangguhkan oleh Allah, diberi kelonggaran waktu oleh orang yang menagih hutang tadi, diberikan waktu 4 hari lagi, silahkan saya beri waktu, nanti bisa dilunasi. Nah, ini pertolongan Allah. Terkadang memang pertolongan bentuknya tidak langsung berupa uang, tidak berupa langsung lunas hutang. Tetapi pertolongan ini salah satu wujudnya adalah diberikan penangguhan, diberikan waktu yang lebih longgar, sehingga kita diberikan kesempatan untuk lebih banyak berdoa lagi, lebih bisa usaha lebih banyak lagi dalam rangka untuk melunasi hutang tersebut. Nah, ini adalah pertolongan dari Allah. Jangan pernah menganggap hal yang sepele ini
sebagai hal yang bukan pertolongan dari Allah. Tetapi ini sesungguhnya adalah pertolongan dan wasilah yang diberikan Allah adalah dengan membaca sholawat sallallahu ala Muhammad tadi. Nah, mari sahabat channel YouTube Taman Surga, barang siapa yang sudah berdoa, saya sendiri pun sering mengalami saya pernah mengalami besok harus membayar kebutuhan yang harus dipenuhi, kemudian sampai hari ini belum ada rezeki itu datang. Tapi begitu tiba waktunya besok, ketika saatnya kebutuhan itu dibayarkan, tiba-tiba saja ada pertolongan dari Allah. Dilalahnya saja, ini pasti ada ini. Dilalahnya aja, ternyata begitu sampai hari H, pada saat itu ternyata tidak jadi harus membayar pada hari itu. Nah, ini adalah pertolongan-pertolongan yang mungkin kadang kita anggap remeh dan kita anggap ini bukan keajaiban dari pertolongannya Allah. Padahal sebenarnya ini adalah pertolongan yang diberikan Allah. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak untuk menangguhkan hutang kita, maka kita akan ditangguhkan hutangnya. Kalau Allah berkehendak untuk melunasi hutang kita, ya dilunasi. Kalau Allah berkehendak kamu sabar dulu, ya tetap kita ditagih. Tetapi kita memiliki rasa tenang, rasa nyaman, tetap bersabar, dan terus istiqomah dalam bersolawat. Mudah-mudahan sahabat channel YouTube Taman Surga, video ini bisa bermanfaat. Tolong bantu like, komen, dan share video ini kepada sanak keluarga yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.